Citra. Ya elah, main nyelonong aja. Kok rumah Citra gelap banget ya? Kayak nggak ada penghuninya. Rumah lu disita, Cit. Gak salah lihat gua. Apa lo masih di sini? Seriusan ini. Lo pasti seneng kan? Lo pasti seneng punya bahan gosip sama teman-teman lo buat lo sebarin di kampus. Lo pasti seneng kan? Gue bakal dicap sebagai anak koruptor. Tapi nggak ada maksud Udah. gue. Gue capek, tak? Gue capek banget. Aku pikir gadis itu bisa membuat hubungan aku dan Rizky bisa membaik. Aku lihat dari tatapan Rizky ke gadis itu, gelagat dia. Aku tahu banget perasaannya. Tapi pas aku tanya, pas aku bilang, dia malah marah ke aku. Dan dia kabur dari restoran. Aku gak ngerti lagi harus gimana. Iya Lydia, aku bisa paham perasaan kamu. Aku yakin cepat atau lambat Rizky akan bisa dekat lagi sama kamu. Setiap anak kan butuh orang tua, apalagi orang tua tunggal seperti kita. Hanya kita tumpuan hidup mereka. Dan mereka sangat bergantung sama kita. Bu, maaf. Saya ngantuk banget. Maaf ya. Rizky udah hubungin Bibi lagi belum? Belum, Bu. Tadi saya udah WA-in Rizky, tapi belum dibales. Masih centang 1. Kayaknya HP-nya nggak aktif, Bu. Ya udah. Aku rasa Rizky baik-baik aja kok. Dia juga butuh waktu untuk menenangkan dirinya sendiri. Sepertinya udah larut malam nih. Kayaknya aku sebaiknya pulang. Bibi juga aku lihat udah teler, udah ngantuk. Waduh, Pak Alex, gak apa-apa kok. Saya mah masih setia kalau nungguin Bu Lydia sama Pak Alex ngobrol. Lagian, kalau saya tidur juga belum tentu nyenyak kalau Den Rizky belum pulang, Pak Alex. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya udah, aku anterin keluar aja. Oke Lydia, kamu sepertinya sekarang butuh istirahat. Jaga kesehatan kamu. Jangan sampai juga kamu sakit gara-gara mikirin Rizky. Makasih banyak ya Alex. Kamu udah mau datang ke sini, udah mau dengerin curhatan aku. Itulah gunanya teman. Aku pamit dulu ya. Ya, Jang. Iya Pak. Ayo. Baik Pak. Ya ampun, itu kan mobil Pangeran. Mobil yang keluar dari rumah Rizky. Kok mirip banget sama mobil Papa? Tapi masa iya Papa ke rumah Rizky? Pangeran kenapa nggak disuruh masuk?
Rizky, ya ampun, muka kamu ini kenapa? Kenapa babak belur begini? Hah? Kamu habis ngapain? Aku sama mama kamu habis berantem ya? Buat apa coba? Masa papa nyariin gue? Apa jangan-jangan dugaan gue bener lagi? Kalau bokap sama nyokapnya Rizky punya hubungan khusus. Ih, enggak, jangan sampai. Enggak, Pangeran, lo nggak boleh negative thinking. Nggak mungkin kok itu terlalu jijik untuk jadi kenyataan. Enggak, gue harus putar balik, gue harus pastiin dulu. Silakan Pak. Ya. Buka kamu kenapa, Pangeran? Kamu habis berantem ya? Papa ngapain di rumah Rizky? Kamu nggak usah ngalihin pembicaraan Papa deh. Kamu jawab dulu. Kenapa bisa kamu babak belur sampai kayak gini? Papa jawab dulu. Papa ngapain dari rumah Rizky? Jelas bukan karena aku. Jelas bukan karena Rizky. Papa kesana ngapain? Mau ngapelin Tante Lydia? Kamu jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu. Ngaco omongan kamu. Udahlah, Pak. Gerak-gerik Papa tuh kebaca banget, tau nggak? Dan aku bilang, aku nggak setuju. Jauh-jauh deh dari Tante Lydia. Pangeran. Aku bilang sama Papa ya. Aku nggak mau Papa deket sama Tante Lydia. Aku nggak mau saudaraan sama Rizky. Udahlah, Pak. Gerak-gerik Papa tuh kebaca banget, tau nggak? Dan aku bilang, aku nggak setuju. Jauh-jauh deh dari Tante Lydia. Pangeran. Aku bilang sama Papa ya. Aku nggak mau Papa deket sama Tante Lydia. Aku nggak mau saudaraan sama Rizky. Cukup, Pangeran. Papa bilang cukup. Mendingan sekarang kamu jelasin aja sama Papa. Kenapa muka kamu bisa babak belur kayak gitu? Pangeran. Aneh. Kenapa muka Pangeran bisa babak belur sampai kayak gitu habis dari rumah Mel ya? Coba kamu jawab kenapa kamu bisa babak belur begini? Dan Rizky, kenapa wajahnya seperti itu, Dan? Aku nggak apa-apa, Bi. Aku mau masuk kamar. Rizky, tunggu, kita harus bicara. Mama tuh dari tadi cemas mikirin kamu. Dan apa yang Mama cemasin akhirnya jadi kenyataan kan? Kamu datang dengan keadaan begini. Untung ada Om Alex yang nenangin Mama tadi. Jadi Om Alex datang ke sini. Jawab, Ma. Apa benar papanya Pangeran datang ke sini? Om Alex nenangin Mama lewat telepon. Mama cemas, makanya Mama telepon Om Alex. Kalau Mama cemas sama aku, harusnya Mama cariin aku. Bukannya Mama telepon Om Alex. Kalau Mama mau cari perhatian sama Om Alex, tolong jangan bawa-bawa aku, Ma. Kamu salah paham. Rizky buka dulu, dengerin Mama. Rizky, kamu salah paham, dengerin Mama. Bu, biarin Dan Rizky di dalam dulu sendiri. Tapi saya
harus jelasin ke Rizky, Bi. Ini semua nggak bener yang dia pikir. Iya Bu, saya tahu. Maaf dulu Bu. Dan Rizky pernah cerita sama saya. Kalau dia nggak suka, Ibu deket sama Pak Alex. Apalagi kalau ada hubungan khusus. Nggak bener, Bi. Tapi Rizky nggak mau dengerin. Iya Bu, biar saya coba ngomong sama Den Rizky ya. Den, boleh Bibi masuk Den? Boleh, Bi. Tapi cuma Bibi yang boleh masuk. Masuk dulu Bu. Ya. Den Rizky kenapa mukanya sampai kayak gitu, Den? Bibi nggak tega liatnya. Di jalan aku kena begal, Bi. Begal? Den Rizky nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Bi. Ya ampun, alhamdulillah Den Rizky nggak apa-apa. Soalnya tadi Bibi panik. Handphone Den Rizky nggak bisa ditelepon. Bibi takut kenapa-napa sama Den Rizky. Makasih ya, Bi. Udah khawatir sama aku. Bibi sedih lihat wajah Den Rizky kayak gitu. Pasti sakit banget ya. Mendingan Bibi aja deh yang gantiin rasa sakitnya, jangan Den Rizky. Bibi nggak usah ngomong kayak gitu. Aku nggak apa-apa kok. Den, Ya. beneran Den. Mau itu nggak? Mau Bibi ini kompres biar dingin ininya. Enggak udah. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Rizky, harusnya Mama yang dengerin semua cerita kamu, Nak. Bukan Ida. Mama rela ngelakuin apa aja asalkan bisa ada di posisi Ida. Mama mau